Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesembuhan lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Kita membahas ekonomi Indonesia ya. Banyak para pengamat dunia itu terheran-heran dengan daya tahan tubuh, daya tahan ekonomi negara Indonesia itu. Ya. Ekonomi dunia itu melambat pertumbuhan, ekonomi Indonesia justru tetap kuat. Ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Setiap tahun tentunya pertumbuhan ekonomi adalah hal yang harus digenjot oleh setiap negara demi meningkatkan industri perdagangan dan tentunya kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara, apabila sejak pandemi tahun kemarin ya, COVID-19 ya, melanda ekonomi sempat lesu dan menjadi salah satu hal yang difokuskan agar bisa kembali normal. Pada tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang paling pesat. Setidaknya angka pertumbuhan ini jadi yang paling tinggi terhitung sejak tahun 2013 yang lalu. Pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh sebesar 5,56%. Persentase pertumbuhan di tahun ini sendiri berada di angka 5,31%. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Margo Yono selaku Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS dalam konferensi pers yang dilakukan BPS di Jakarta dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube BPS. Hal ini juga menjadi kabar baik sejak perekonomian dunia termasuk Indonesia sempat melemah karena adanya pandemi COVID-19. Apalagi sektor pariwisata yang dulu benar-benar mati suri kini sudah bisa beroperasi kembali dan menggeliat di tahun 2022. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku berada di angka 19,59 triliun. Lalu untuk PDB atas harga konstan mencapai 11,7 ribu triliun, sementara PDB per kapita menyentuh angka 71 juta. Nah, Margo juga menjelaskan bila pada tahun ini dari segi produksi sektor transportasi dan akomodasi dan makan minum adalah ranah yang pertumbuhannya paling tinggi, yang mana masing-masing pertumbuhan pada kedua sektor tersebut secara year on year adalah 19,87% dan 11,97%. Nah, selain dua bidang itu ada pula jasa lain yang berada di angka pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni 9,47%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positif kinerja ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB ekspor tetap tumbuh sebesar 11,68% year on year, ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih tetap kuat konsumsi rumah tangga dengan tumbuh sebesar 4,54% year on year seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi konsumsi. Jadi pemerintah tumbuh positif ya sebesar 3,99% year on year, terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi non bangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor. Meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih bertahan pada angka 2,11% year on year akibat investasi bangunan yang masih cukup terbatas.
Nah, pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat ini juga tercermin dari sisi lapangan usaha, dan spesial secara lapangan usaha itu pada triwulan pertama ya tahun 2003 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh industri pengolahan perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian lapangan usaha transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa yang lain mencatat pertumbuhan yang paling tinggi, yang luar biasa karena peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara serta penyelenggara secara nasional dan juga internasional. Secara spesifik, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, kemudian diikuti oleh Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Sumatera, dan terakhir Bali, Nusa Tenggara. Ya, 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yaitu antara lain Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi 6,1%, Maluku Utara di posisi kedua 5,7%, yang ketiga Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 5,3%. Di posisi keempat diduduki oleh DKI Jakarta dengan 5,2%, diikuti Sulawesi Utara di posisi kelima dengan pertumbuhan 5,2%. Ini adalah sangat membanggakan. Dan yang posisi keenam di Gorontalo ya dengan pertumbuhan 5,1%. Untuk Jawa Timur ya posisi ketujuh di 4,9%, dan yang ke-8 Provinsi Bali dengan pertumbuhan 4,6%. Di Sulawesi Tenggara 4,6%, di posisi 9 dan 10 Sulawesi Barat dan Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi hampir sama, yakni di angka 4,6%. Nah, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2003 masih akan terus tetap menguat meskipun dihadapkan pada prospek melambatan ekonomi global. Karena seperti yang kita tahu ya, perekonomian global melambat, justru Indonesia semakin kuat ya. Dan para pakar-pakar ekonomi dunia itu geleng-geleng kepala. Apa yang menyebabkan kok ketahanan perekonomian Indonesia begitu kuat, perkasa, malah dibilang nomor 1 di dunia ya, sementara negara lain do kolab, do hancur. Nah, inilah yang diamati, ternyata karena memang banyak kerja masyarakat, atau bahasa kasar itu kerja padat karya, itu yang paling utama dengan UKM-nya yang hidup menggeliat di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Saya pikir itu, terima kasih. Menikah.